S1-nya dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung di Fakultas Syariah Hukum di jurusan Ilmu Hukum. Kebetulan Profesor Ahmad Fatoni itu adalah pembimbing saya dulu, dan beliau juga sempat menjadi dekan waktu saat saya menjadi mahasiswa. Dan juga ada juga Profesor Mulyo sebagai pembimbing saya di Magister Pascasarjana Ilmu Hukum. Ya, saya juga alumni Ilmu Hukum Pascasarjana UIN Sunan Gunung Jati Bandung di jurusan Ilmu Hukum. Dan saat ini pun saya tinggal tidak jauh dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, dan itu pun sangat kecil sekali. Mungkin saya pengen mutasi ke tempat lain karena tempat tinggal saya sudah di sini, sudah dekat, dan insya Allah saya akan menghentikan hidup saya untuk terus berinovasi, berinovatif dan mengembangkan untuk kemajuan UIN Sunan Gunung Jati Bandung, baik itu di kancah nasional ataupun internasional. Dan pertemuan pada hari ini, para penguji sekalian, kita akan membahas materi berkenaan dengan pengantar hukum Indonesia. Materi ini merupakan materi awal yang pasti akan diterima oleh mahasiswa-mahasiswa ilmu hukum, pengenalan tentang pengantar hukum Indonesia. Dan di sini kebetulan nanti saat menguji Bu, saya bagiin ini Bu, ada RPS-nya Bu. Ada RPS-nya, ada rencana perkuliahan semesternya. Yeah. Ada RPS sudah saya buat. Nah, nanti para penguji sekalian, RPS yang saya bagikan itu nanti bisa dilihat. RPS-nya itu adalah pengantar hukum Indonesia. Di dalam RPS tersebut sudah ada deskripsi tentang mata kuliah ya yang akan disampaikan, dan juga standar kompetensinya juga sudah disampaikan di RPS tersebut. Dan di RPS tersebut juga sudah disampaikan pokok pembahasan setiap pertemuan. Kurang lebih ada sekitar 16 kali pertemuan sudah dicatat di sini ya. Ada sekitar 16 kali pertemuan, di mana pertemuan ke-16 itu nanti akan ditutup dengan UAS, ujian akhir semester. Itu nanti metode-metodenya yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu. Bisa dilihat di sini pertemuan pertama. Nanti kita akan membahas berkaitan dengan standar kompetensinya, itu adalah pembahasan pokoknya hubungan antara pengantar hukum Indonesia dengan pengantar ilmu hukum. Nanti itu pokok pembahasannya nanti ada tentang sejarah, definisi. Nanti metodologi yang dipakai itu di pertemuan pertama itu adalah lebih banyak ceramah, dan ada referensi yang sudah ditulis di RPS tersebut. Dan nanti di akhir sesi daripada pembelajaran kita itu adalah nanti ada tugas mandiri. Kita akan membuat diskusi dan nanti kita akan mengambil kesimpulan dari pertemuan kita hari itu ya. Nah, untuk pertemuan hari ini, karena ini adalah pertemuan pertama, maka saya akan menyampaikan tentang PowerPoint-nya. PowerPoint tentang RPS, yaitu pengantar hukum Indonesia di pertemuan pertama sesuai dengan RPS tersebut, yaitu judul yang akan kita bahas itu adalah pengantar hukum Indonesia, tentang hubungan pengantar hukum Indonesia dengan hukum pengantar ilmu hukum ya. Dan juga nanti kita akan membahas antara pengantar hukum Indonesia dengan ilmu hukum yang lainnya ya. Baik, di dalam PowerPoint ini sudah dijelaskan, di sini ada 3 bagian sejarah tentang hukum Indonesia. Nah, menurut Profesor Emeritus John Gilson ya, bahwasanya sejarah merupakan, pengertian dari sejarah merupakan waktu yang di masa lampau ya, yang di dalamnya terkandung banyak makna sejarah hukumnya. Nah, itu adalah pengertian sejarah hukum yang menurut Profesor Emeritus John Gilson. Para penguji sekalian, nanti juga di dalam pengantar hukum Indonesia ini kita akan menentukan yang namanya ada beberapa teori. Teori yang pertama itu adalah berkenaan dengan teoritis. Teoritis itu mempelajari hukum Romawi sebagai pengetahuan melalui mahasiswa yang hadir. Selain teori teoritis, nanti kita ada juga berkaitan dengan praktis. Di mana praktis ini adalah di zaman Romawi itu dijelaskan bahwa hukum Romawi lebih tinggi daripada ilmu hukum manapun di dunia. Menggunakannya itu lebih baik daripada tidak menggunakannya. Selain itu kita akan membahas definisi. Nah, ini yang penting mungkin ya. Definisi menurut M. Eric Myers tentang hukum. Nah, pengertiannya itu adalah pertimbangan kesusilaan. Nah, itu menurut M. Myers.
Yang kedua, menurut Leon Dengguin, pengertian antara hukum itu adalah tingkah laku masyarakat di Indonesia, masyarakat pada umumnya. Itu adalah definisi yang kedua. Lalu, para penguji sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, kita akan membahas selanjutnya pengertian juga menurut Van Ver. Menurut Van Kan ini, keseluruhan peraturan hidup yang memaksa. Artinya Van Kan itu mendefinisikan bahwasanya hukum itu harus memaksa. Berbeda juga dengan Wijaya Kusumo. Nah, di mana Wijaya Kusumo ini memberikan pengertian hukum itu adalah peraturan yang tertulis dan tidak tertulis. Ini berbeda dengan Van Kan. Begitupun ada pengertian menurut Amin. Nah, ini menurut Profesor Amin, yaitu berisi norma dan sanksi. Jadi kalau seandainya tidak ada norma dan sanksi, menurut Amin, Profesor Amin, itu tidak ada yang namanya pengertian hukum tersebut. Itu adalah definisi-definisi yang bisa kita simpulkan tentang hukum itu tersebut. Lalu nanti ada cabang ilmu hukum. Nah, pengertian daripada ilmu hukum secara sistematis, secara logis. Dan kita akan menentukan bagaimana perbedaan antara pengantar ilmu hukum dengan pengantar hukum Indonesia. Di mana pengantar ilmu hukum dan pengantar hukum Indonesia itu subjeknya sama, yaitu hukum. Itu yang dipakai gitu ya. Perbedaannya, kalau pengantar ilmu hukum ya, yaitu mata kuliah dasar pengantar ilmu hukum. Itu pengantar ilmu hukum itu adalah mata kuliah dasar yang bertujuan untuk memperkenalkan ilmu hukum secara keseluruhan. Sementara pengantar hukum Indonesia, hukum yang berperilaku pada wilayah Indonesia itu. Nah, itu ya. Jadi pengantar ilmu hukum itu adalah mengenalkan tentang hukum, sementara pengantar hukum Indonesia itu adalah bagaimana hukum tersebut berlaku di dalam suatu wilayah, termasuk Indonesia. Begitu ya rekan-rekan sekalian. Dan dilanjutkan lagi, untuk pengantar hukum Indonesia ini ada hubungannya dengan ilmu yang lain. Seperti ya, ada ilmu hukum, filsafat hukum, ada juga sosiologi hukum, ada juga ilmu positif, ilmu hukum positif Indonesia, ada juga psikologi hukum. Nah, ini ada hubungannya, ya, hubungannya antara pengantar hukum Indonesia dengan sosiologi hukum, filsafat hukum dan lain sebagainya, yaitu banyak berkaitan tentang hukum itu sendiri. Itu ada hubungannya. Nah, pengantar hukum Indonesia itu juga ada hubungannya dengan politik. Apa aja? Yang pertama, hukum dan politik sulit dipisahkan. Gitu ya. Itu hubungannya. Yang kedua, hukum adalah lembaga yang sangat rumit yang meliputi masalah teknis. Selain tadi kita jelaskan bahwasanya hukum itu ada hubungannya dengan politik. Selain itu juga hukum juga ternyata sebuah kasus yang sangat rumit. Yang ketiga, kemandirian hukum itu harus dijaga oleh kita sendiri, gitu ya. Nah, itu adalah penjelasan pertemuan kita pada hari ini, para penguji yang saya hormati. Dapat disimpulkan bahwasanya pertemuan kita hari ini yang pertama, ya, hubungan antara PHI, pengantar hukum Indonesia, dengan pengantar ilmu hukum itu adalah memiliki objek yang sama, yaitu hukum itu sendiri. Serta pengantar hukum Indonesia merupakan bagian daripada pengantar ilmu hukum. Jadi pencakupannya adalah pengantar ilmu hukum. Di dalam ilmu hukum, pengantar ilmu hukum itu ada yang namanya pengantar hukum Indonesia. Jadi yang lebih besar itu adalah pengantar ilmu hukum. Itu hubungan yang pertama yang bisa kita simpulkan. Kesimpulan kedua dari pertemuan kita hari ini, para penguji yang saya hormati, hubungan antara pengantar hukum Indonesia dan lainnya semakin berkembang. Jadi pengantar harus berkembang. Nah, hubungannya tuh, pengantar ilmu hukum harus berkembang, pengantar hukum Indonesia harus berkembang. Kalau semuanya sudah berkembang dengan pesat dengan baik, maka artinya hubungan mereka bisa saling terjaga, gitu ya. Dan para rekan sekalian penguji, para penguji yang saya hormatin, bisa dilihat referensi yang saya gunakan itu adalah buku dari Bapak Utang Rosidin dan Didi Supriyadi tentang pengantar hukum Indonesia, dan juga Ibu Siti Swetami, ya, sistem pengantar kata hukum Indonesia, yaitu yang saya pakai referensinya. Dan itu mungkin yang bisa saya sampaikan, setelah tadi saya sampaikan kesimpulan dari pertemuan kita pada hari ini. Dan saat ini rekan-rekan, para penguji sekalian yang saya hormati, saya akan membuka sesi pertanyaan
dan nanti saya akan buka 3 pertanyaan dari para penguji sekalian yang ingin bertanya. Lalu nanti setelah bertanya kita akan sambil diskusi, dan nanti akan saya berikan tugas mandiri kepada rekan-rekan sekalian, kepada para penguji sekalian, dan nanti kita akan mereview kembali di pertemuan selanjutnya, pertemuan hari ini, gitu ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dari yang sudah saya sampaikan, atau dari sikap yang saya berikan yang saya tunjukkan itu kurang berkenan untuk dilihat dan untuk didengar. Terima kasih banyak. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas penjelasan peserta micro teaching awal, yaitu Saudara Yayat. Nah, di sini saya akan bertanya tentang substansi yang diterangkan baru saja, bahwa ilmu hukum itu adalah lebih luas daripada hukum. Bagaimana penerapan hukum yang di Indonesia yang kita lihat ada hukum Islam, hukum adat, hukum positif, bisa dijelaskan sebagaimana tadi peserta mengatakan itu bagian daripada ilmu hukum. Mohon dijelaskan dengan jelas. Baik, karena kita berdasarkan Undang-Undang Dasar di pasal 1 ayat 2 dijelaskan di sana bahwa negara kita itu adalah negara hukum. Dan dari di situ kita sudah ketahui, artinya banyak sumber hukum yang akan digunakan oleh pemangku kebijakan, para hakim, untuk mengambil sebuah keputusan. Karena di dalam hukum pidana itu dijelaskan bahwasanya tidak ada sebuah hukuman sebelum ada patokan atau dasar hukum yang diambil. Jadi antara hukum adat, ada juga hukum positif, ada juga traktat, perjanjian internasional, ada juga jurisprudensi. Jurisprudensi itu adalah keputusan para hakim yang diambil. Nah, termasuk juga hukum Islam. Nah, hubungannya adalah yaitu pengembangan metodologinya ataupun penjabarnya itu adalah dimana nanti ketika kita menemukan sebuah masalah, sebuah kasus yang sulit untuk dipecahkan, kita bisa menggunakan referensi dari berbagai macam sumber hukum yang tadi yang disebutkan, seperti hukum Islam, pengantar hukum Indonesia. Karena apa? Karena pengantar ilmu hukum itu merupakan, kalau di dalam sebuah pembelajaran dibahasnya itu adalah bagian daripada hukum Islam, pengantar hukum Indonesia, dan lain sebagainya. Tetapi kalau dalam pengaplikasian, di mana sumber-sumber hukum seperti pengantar hukum positif, hukum adat, hukum Islam, jurisprudensi, traktat, semua sumber hukum itu akan digunakan oleh hakim untuk mengambil keputusan dalam sebuah kasus ataupun dalam sebuah masalah. Itu penguji yang saya hormati, hubungannya, pengaplikasiannya. Ya, terima kasih. Saya penguji kedua bertanya kembali sebagaimana penguji pertama. Bagaimana menurut saudara ketika hukum itu kan lebih kecil daripada ilmu hukum dipraktekkan di Indonesia? Kasusnya sekarang kan banyak sekali, bukan dikatakan banyak, ada beberapa hakim yang tidak mempraktekkan koridor teoritik ilmu hukum. Nah, menurut saudara, kenapa hakim bisa seperti itu padahal dia disumpah dan teori hukumnya tahu? Kenapa ketika mempraktekkan, memvonis tindak pidana kriminal seringkali divonis bebas? Nah, menurut pandangan saudara, bagaimana hal ini bisa terjadi pada seorang praktisi hukum? Baik, jadi di dalam sebuah persidangan ada yang namanya ada JPU, ada advokat, ada terdakwa. Itu untuk kasus-kasus yang bersifat pidana. Berbeda kalau untuk kasus yang bersifat perdata. Kalau bersifat perdata ada yang dituntut, ada si penuntut. Tidak ada yang namanya advokat, ya. Tidak juga ada yang namanya jaksa di dalam situ. Nah, di dalam situasi hukum dimanapun itu, termasuk untuk Indonesia, sering sekali terjadi dinamika di mana seorang hakim memutuskan sebuah kasus tidak sesuai dengan yang namanya dasar hukum yang tertulis. Contoh misalnya
ada kasus korupsi yang dituntut hanya sekian bulan, sementara ada seseorang yang cuma mencuri pisang di tetangganya dituntut pun dengan hukuman yang sama berbulan-bulan. Yang korupsi itu uang rakyat miliaran diambil, sementara sang yang lapar tadi, yang semiskin tadi hanya mengambil pisang untuk kebutuhan dia makan. Tapi disinilah dibutuhkan yang namanya kesadaran. Jadi yang namanya hukum itu bersifat pada dasarnya bersifat baku. Nah, tinggal sebagai seorang hakim mengembangkan. Nah, dalam pengembangan bahasa hukum ini tergantung yang namanya kepribadian hakim itu sendiri. Kalau seandainya kebiasaan hakim itu suka dalam hal, mohon maaf, bermain kasus, misalnya dia diberikan iming-imingan tertentu dan lain sebagainya, dia akan tergoda, gitu ya. Ketika misalnya dia tidak ada imingan tertentu, karena hanya kasus sederhana, dia akan memutus vonis sesuai dengan hukum yang baku tersebut. Jadi sekali lagi kita kembalikan, permasalahan itu bukan permasalahan pada konteks hukumnya, tapi permasalahan itu pada personal orangnya. Ketika seseorang tersebut mengaplikasikan sesuai dengan nuraninya, jadi hukum harus diimbangi dengan nurani. Ketika nuraninya itu mengikuti, ketika sesuai dengan apa yang ada di dalam hukum tersebut, maka itu akan bisa terjadi. Nah, kasus-kasus yang tidak sesuai dengan yang fenomena hari ini kita temukan itu adalah permasalahan personal daripada hakim itu, bukan permasalahan daripada substansi hukum yang ada. Itu permasalahannya. Itu mungkin penguji yang bisa saya sampaikan. Oke. Ya, sekarang saya sebagai penguji ketiga akan bertanya tentang teoritik saja ya. Nah, bagaimana menurut pandangan saudara seringkali masih ada dikotomi dalam praktek dalam pemahaman akademis tentang hukum Islam ya. Kan kita lihat kalau di UIN itu jelas ada hukum Islam karena UIN adalah sumbernya dari ajaran Islam. Tapi kalau di Unpad, di Unpas yang sistemnya sekuler, dia tidak mengajarkan Islam, hukum Islam pasti berbeda. Nah, bagaimana Anda memahami seperti ini agar ada titik temu antara perguruan tinggi Islam dan perguruan tinggi yang sistem sekuler dalam menerapkan ilmu hukum supaya secara ontologi dan aksiologi serta metodologi sama? Baik, terima kasih penguji atas pertanyaannya. Ini dasar daripada hukum yang digunakan di Indonesia itu memang bukan dasar hukum Islam. Jadi berkembang ke berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk juga di dalam kehidupan dunia perkampusan, gitu ya. Walaupun ada kampus yang berbasis Islam, tapi tidak sepenuhnya dia menggunakan hukum-hukum Islam. Pada dasarnya memang negara kita dijajah oleh Belanda 3,5 abad, kita menggunakan hukum masih mengadopsi hukum Belanda sampai dengan saat ini, gitu ya. Berefek juga dengan kehidupan kita saat ini. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan kita memaksimalkan yaitu riset kita, pembelajaran kita, inovasi kita di dalam perkampusan. Di sanalah kita akan menemukan, kita akan mengaplikasikan dengan